Oke, selamat sore teman-teman. Mohon maaf kali ini kita online dulu. Kemarin badan kurang fit. Topik kita kali ini adalah masuk ke fog computing. Oh iya, harusnya saya menggabungkan dulu dengan yang topik kemarin ya. Hmm, ya, di kemarin itu cloud. Oke, jadi minggu kemarin kita bahas tentang cloud computing dan juga tentang fog computing. Jadi bedanya apa? Nah, di cloud computing itu berarti kita akan mengirimkan data ke internet. Sementara kalau fog itu masih kita simpan di dekat pada site implementation. Coba lihat lagi. Nah, yang ini. Jadi kalau di topik bahasan kita yang pertama kayak ini ya, yang dengan saya, di sini sudah kita jelaskan ada 4 layer. Kalau kita deretkan ke samping, dia ada ya IoT sensor termasuk device-nya. Kemudian dari sana akan dikirimkan lewat network layer ke middleware layer di sini. Dan di sini terletak platform IoT. Nah, berarti pada saat kita mau mengirimkan data dari perception layer ke middleware layer, itu berarti butuh network kan? Nah, seringkali ada beberapa uh, studi kasus implementasi di mana connectivity itu masih sangat sulit. Contoh misalnya, kemarin kita sedikit singgung tentang implementasi di tengah hutan dan di dasar laut. Nah, dalam kondisi seperti itu, tentunya koneksi itu bisa dianggap tidak ada. Dasar laut sudah pasti ya, sudah nggak ada sinyal. Apalagi termasuk juga di hutan. Di hutan, karena biasanya hutan itu yang kita definisikan hutan itu berarti ada kanopi hutannya. Berarti sinyal apapun itu akan sangat sulit untuk menembus kanopi hutan. Sehingga kalau kita masang IoT di bawah kanopinya, ya sinyal tidak akan tembus. Nah, dalam kasus seperti itulah kita tidak bisa mengirimkan data ke internet. Jadi solusinya ya kita simpan di uh, dekat dari set implementasi. Nah, disitulah kita bahas tentang yang namanya fog computing. Jadi, karena kita tidak bisa mengirimkan data ke atas, ke cloud, tidak bisa mengirim data ke cloud, ya udah kita simpannya di fog computing. Jadi maksudnya di dekat site-nya. Nah, contoh misalnya adalah di sini. Oops. Jadi kita bisa melakukan penyimpanan data atau fog computing di titik sini, atau justru di titik masih di perception layer-nya. Tergantung dari kondisinya. Nah, beberapa orang sering juga menyebut bahwa sebenarnya computing ada 3. Ada cloud computing, ada fog computing. Fog computing berarti di networknya. Tapi ada juga yang bilang, ada lagi satu, yaitu edge computing. Itu edge computing. Nah, di edge computing, itu berarti
komputasinya atau minimal penyimpanannya sudah di sisi sini. Jadi ada yang bilang bahwa kalau disimpannya di perception layer di sini, jadi dekat sekali dengan IoT device, itu sudah menggunakan edge computing. Bahkan banyak bilang juga edge computing itu langsung dilakukan di device-nya. Contoh misalnya kemarin kita sempat cerita tentang IoT di dasar laut. Nah, karena sama sekali tidak ada connectivity, berarti satunya kemungkinan adalah menyimpan di dirinya sendiri. Jadi setiap IoT device-nya itu sudah dipasang dengan apa? Sudah dipasangin dengan media penyimpanan, dan yang kita gunakan kemarin itu adalah apa? Menggunakan hard disk portable. Kenapa disk portable? Ya karena ukurannya lumayan besar kan. Biasanya sudah sudah terabyte, biasanya 1 tera atau kadang 2 tera. Nah, kita bisa nyimpan data yang banyak di sana. Jadi mau nyimpan data seberapa pun juga lumayan aman ya. Jadi kayak misalnya kita nyimpan misalnya gambar kayak yang di IoT dasar laut, itu satu gambarnya itu sekitar 4 sampai 5 mega, anggaplah 5 mega ya. 5 mega per gambar. Nah, kalau kita menggunakan hard disk portable yang 2 tera, 2 tera itu berarti kan 2.000 giga atau 2 juta mega. Nah, ini kalau dibagi 5, ya berarti kita sudah bisa menyimpan sampai 400.000 gambar. Dan kalau kita mengambil gambarnya tiap 10 menit, atau tiap menit lah ya, biar lebih detail, maka dia bisa menyimpan data sampai 400.000 menit. 400.000 menit, nah itu kalau dihitung itu berapa jam ya, atau mungkin malah berapa hari itu. Kita coba 400.000 menit dibagi 60. Berarti kita punya 6.666 jam. Kalau dibagi 24, berarti kita punya 277 hari. 7 hari berarti ya nggak nyampe setahun lah ya. Berarti sekitar ya 8 bulan. Jadi kalau ini dibagi 31, sekitar 8 bulan itu sudah penuh hard disk portable-nya. Solusinya gimana? Ya, mungkin yang kepikiran adalah menambah kapasitas dari hard disk-nya. Cuma masalahnya, pada saat kita menggunakan hard disk lebih dari 2 tera, itu format penyimpanan datanya itu ternyata jauh lebih rumit. Dan sampai sekarang saya belum berhasil sih untuk mencoba menyimpan data di hard disk yang lebih dari 2 tera. Nah, kasusnya benar sama seperti dulu pada saat tahun 90-an ya. Itu orang-orang masih pakai FAT32, FAT32, File Allocation Tabel 32 bit. Nah, FAT32 itu mentok di 2 GB dulu. FAT16. FAT16 itu mentok di 2 GB. Makanya dulu hard disk itu 2 GB. Lebih dari itu, nggak bisa pakai FAT16. Makanya kemudian berkembang, ya udah gunakan aja NTFS gitu. Makanya dulu banyak menggunakan NTFS, hard disk portable, agar bisa pada saat menggunakan yang hard disk lebih dari 2 giga, itu bisa pakai NTFS. Jadi kalau pakai FAT16 itu udah nggak bisa. Mentok dia di 2 giga. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang desainnya. Kan kalau di FAT itu
kepanjangan dari file allocation table. Jadi hard disk itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian fungsinya adalah untuk menyimpan tabel. Tabel yang menunjuk ke di mana datanya disimpan di hard disknya. Jadi hard disk itu nanti dibagi namanya cluster. Nah, nanti di tabel FAT-nya, FAT tabelnya, dia hanya menyimpan di mana alamat pertama dari klasternya. Jadi klaster pertamanya itu dari file tersebut di nomor berapa? Nomor klasternya. Nah, jadi dari file tadi, dari tabel tadi, dia akan tunjuk ke sini. Nah, setelah itu dia ngitung. Data berikutnya di mana? Klaster berikutnya di mana? Oh, ada di sini. Kemudian di mana? Ada di sini, dan seterusnya. Nah, makanya kita dulu mengenal adanya namanya defragmentasi. Karena kalau dia lompat-lompat klasternya, maka pembacaan pun jadi lebih lambat. Karena dia harus baca sini, terus baca lagi sini, baca lagi sini, baca lagi sini, dan seterusnya. Karena dia lompat-lompat. Tapi kalau dia sekuen, maka dia baca, tidak perlu balik ke sini, tapi langsung baca, 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 baca. Jadi jauh lebih cepat. Maka dulu aplikasi defragmenter untuk mendefrag data itu sangat populer. Cuma sekarang setelah adanya NTFS atau UFS, Unique File System, atau ZFS yang digunakan di Mac, di Apple, dengan di BSD, itu tidak lagi butuh batasan 2 GB tadi. Nah, itu juga berlaku di 2 tera. Karena masalah tabel uh, tabel lokasi dari klaster data pertamanya. Oke. Jadi solusi menggunakan hard disk portable yang lebih besar itu sampai sekarang saya belum berhasil terus terang. Nah, akhirnya solusinya adalah ya setiap 3-4 bulan sekali itu kita nyewa penyelam untuk ngambil hard disknya. Dan kemudian hard disknya itu sudah kita desain, dia sudah punya jadi kalau mau dicabut sama dicolokin itu jauh lebih gampang. Jadi bukan kayak hard disk portable yang biasa, kayak misalnya seperti ini. Kalau gini riskan kan ya. Jadi orang harus buka katupnya, kemudian dia harus nyolokin USB-nya ke sistem. Dan itu riskan karena air. Kan kita nyemplung di bawah air sana. Makanya kita desain sendiri ininya, harus portable-nya, kabelnya. Jadi nggak ada kabel, tapi ada konektor di sini. Dan konektornya itu yang nanti langsung nyolok. Jadi penyelamnya tinggal nyemplung, cabut, dan langsung dicolokin. Dan ini sudah waterproof. Itu sih yang sekarang kita gunakan untuk yang di bawah dasar laut tadi. Oke, balik lagi sini. Nah, jadi tadi ada 3 istilah sebenarnya. Ada cloud computing, ada fog computing, dan juga ada edge computing. Cloud computing kalau posisi tempatnya ada di internet. Fog computing kalau posisi lokasi penyimpanan datanya ada di network. Jadi network maksudnya yang seputaran dekat dengan dengan device kita. Nah, kalau yang edge computing itu kalau dilakukannya langsung di device atau minimal di posisi yang dekat sekali dengan IoT device kita. Oke, cuma beberapa orang menyebutnya itu juga termasuk fog computing. Jadi ada yang bilang fog computing dengan edge computing itu adalah sama. Ya, maksudnya itu kembali ke orang masing-masing sih. Ada yang bilang sama, ada yang bilang beda. Kalau saya sih masih menganggapnya beda, karena memang lokasinya memang berbeda. Oke, nah ini yang kita bahas di 2 minggu kemarin, di pertemuan pertama 8. Jadi posisi menentukan nama. Nah sekarang fog computing itu yang kita bahas di
hari ini. Oke. Ini dia. Hanya saja untuk slide presentasinya ini tidak menjelaskan secara langsung spesifik tentang fog computing. Jadi apa? Kita hanya bahas tentang konsepnya dulu. Jadi fog dan IoT. Jadi kalau di fog computing itu uh, gimana caranya kita mengirimkan data ke fog data center. Dalam artian lokasinya masih dekat dengan lokasi sumber datanya. Oke. Nah, di sini ada dua bagian yang kita bahas. Yang pertama adalah koneksinya. Nah, di bagian pertama di sini dibagi menjadi dua subpart. Subpart pertama adalah jadi maksudnya bagian pertama itu tentang koneksi. Di koneksi ini kita bagi menjadi dua sub lagi. Yang pertama adalah subpartnya adalah kalau kita membutuhkan high data rates tapi low uh, data rate signaling. Nah, di sini kita bisa menggunakan Wi-Fi atau BLE atau Bluetooth Low Energy. Kemudian di bagian keduanya, bagian subpart keduanya, kita bisa menggunakan Zigbee atau LoWPAN untuk yang data rate-nya sangat kecil. Tentunya tujuannya adalah untuk menghemat daya. Energi consumption jadi hemat. Oke. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ini sebenarnya juga merangkum dari survei paper yang kemarin minggu lalu kita bahas. Jadi kita biasanya melihat connectivity di IoT itu dari dua aspek kan. Pertama adalah dari data rate-nya yang ini. Dan yang kedua adalah jarak jangkaunya dari IoT device kita ke gateway-nya. Di sini kita punya beberapa pilihan. Misalnya kita bisa menggunakan yang Zigbee atau BLE. Cuma masalahnya di sini data rate-nya ya kecil dan jaraknya pun juga kecil. Kenapa kok dulunya kecil? Ya karena memang alasannya adalah untuk menghemat power. Makanya teknologi yang ada di sini itu targetnya bukan jarak, bukan data rate, tapi power consumption. Ingat, dari tiga bagian IoT untuk apa? Kan kita biasanya melihatnya ini adalah IoT device-nya, kemudian di sini adalah sensornya, dan kemudian di sini adalah gateway-nya. Nah, di sini ada tiga titik kebutuhan power. Pertama adalah di sensornya sendiri. Ini yang pertama. Kedua adalah di, sorry. Yang pertama adalah di sini, jadi mencakup sensor dan juga pokoknya data akuisisinya lah itu. Akuisisi data dari sensor untuk menjadi suatu nilai. Kemudian ada data processing, jadi konsumsi daya untuk komputasi di dalam device-nya. Dan yang ketiganya adalah untuk ditransmisikan. Nah, dari tiga titik ini, ternyata yang paling banyak menghabiskan daya adalah di titik yang nomor tiga ini. Di sini dia paling banyak menghabiskan daya. Oke, contoh misalnya ya. Di sini saya punya, nah, di sini saya
hapus dulu blurnya. Oke. Nah, di sini saya punya sebuah perangkat. Di sini ada Node MCU yang terhubung dengan sebuah sensor DHT11. Ini. Jadi ada sensor DHT11 terkoneksi dengan kabel pelangi, kabel pita di sini ke node MCU sebagai IoT device-nya. Dan node MCU dia bisa terkoneksi atau mengirimkan data ke internet lewat Wi-Fi. Ini adalah Wi-Fi-nya dia di dalam ini. Makanya di sini pun juga ada apa namanya? Ada antenanya, antena buat Wi-Fi. Oke. Nah, sesuai dengan diskusi kita tadi, ada 3 titik kebutuhan daya. Pertama adalah power consumption untuk sensor, termasuk juga sampai data dari sensor bisa ditarik oleh IoT device-nya, oleh node MCU. Titik pertama. Titik kedua adalah kebutuhan daya untuk menghidupkan node MCU-nya atau untuk IoT device-nya. Jadi untuk IoT device bisa bekerja, dia butuh power kan. Nah, kemudian titik ketiga adalah pada saat node MCU itu mengirimkan data ke internet lewat Wi-Fi. Nah, dari 3 titik ini ternyata yang paling banyak ngabisin power itu adalah titik ketiga, yaitu pada saat node MCU mengirimkan data ke internet. Meskipun dia pakai Wi-Fi, tetap itu adalah komponen yang paling boros power. Makanya kalau teman-teman nanti menggunakan OTMCU ini, tapi Wi-Fi saya matikan, itu jauh lebih awet dibandingkan dengan Wi-Fi-nya kita aktifkan. Oke, nah maka di sini pada saat kita membahas teknologi di IoT, ada 3 aspek yang kita bahas untuk melihat teknologi ini bagusnya di mana positioningnya. Apakah buat smart room, apakah buat apa body area network, jadi kayak smartwatch yang dipasang di sini buat ngukur detak jantung kayak gitu, ataukah buat di smart farm atau smart fishery atau smart forestry. Nah, setiap teknologi punya keunggulan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, untuk melihat teknologi mana yang cocok untuk setiap kasus tadi, kita menimbangnya berdasarkan 3 aspek. Pertama adalah jarak jangkaunya. Sorry. Jarak jangkaunya ini. Kemudian data rate-nya. Dan ketiga adalah power consumption. Nah, sayangnya di survei paper kemarin, mereka hanya membahas 2 aspek saja, yaitu distance, jarak jangkaunya, dengan data rate. Belum membahas power consumption. Nah, di sini kebetulan sudah dijelaskan sedikit bahwa Zigbee dan BLE dia memang distannya kecil, pendek dia. Dan data rate-nya pun juga tidak besar. Cuma power consumption-nya itu kecil. Sementara Wi-Fi, data rate-nya tinggi, bisa sampai 56 Mbps teorinya. Nah, cuma distance-nya juga tidak jauh-jauh banget. Biasanya maksimum sampai 150 meter. Oke, jadi gambar ini sangat penting kita gunakan untuk menentukan teknologi mana yang ingin kita pilih sebagai solusi connectivity dari IoT kita. Oke. Ya, lagi ya.
Di sini tadi ada Sigfox nggak ya? Oh ada ya. Sigfox di sana dibilang dia buat ultra narrow band. Jadi untuk data rate yang kecil sekali, tapi jarak jangkaunya bisa jauh 10 kilometer. Keren ya. Kemudian NFC itu hanya untuk jarak dekat, tapi data rate-nya lumayan, sekitar 400 sampai 800 kbps. Dan frekuensi kerjanya itu ada dua sih sebenarnya. Ada yang 13,56, terus satu lagi saya lupa. Kalau nggak salah sih 8,99. Nah, KTM teman-teman itu menggunakan yang satunya lagi, yang 8 atau 9 MHz. Tapi kalau NFC yang lainnya, kayak e-money, itu pakai 13,56. Makanya kayak ini, kalau misalnya teman-teman beli apa contoh RFID, ini 13,56 MHz. Oke. Ya. NFC yang kita bahas ya, paham teman-teman. Kemudian ada wireless body area network. Ini biasanya apa? Topik penelitiannya Bu Ida. Beliau memang beberapa tahun lalu dapat hibah untuk penelitian untuk meneliti tentang wireless body area network. Jadi maksudnya beliau membuat sebuah baju. Di baju itu banyak sekali sensor dan buat orang-orang yang sudah sepuh itu ketimbang suster atau apa dokter harus berkunjung ke rumah hanya untuk ngukur-ngukur. Nah, kenapa enggak kita sediakan saja jaket yang isinya sensor tadi. Jadi orang tuanya tadi disuruh pakai bajunya, duduk, dan kemudian tunggu sampai 10 menit. Nah, selama 10 menit, seluruh data dalam tubuhnya itu akan di-capture dan dikirimkan ke internet. Nah, ini konsep dari wireless body area network. Jadi, yang di-capture adalah kondisi badan. Oke. Ya, mirip seperti yang smartwatch itu. Smartwatch, tapi kalau smartwatch kan dia di ini kan di tangan. Nah, ini yang di seluruh badan. Oke, sekarang kita bahas tentang smart city. Di smart city itu uh, ada beberapa teknologi yang sesuai. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini, kalau namanya smart city, ya kita mikirnya pasti, berarti daerahnya luas ya. Daerahnya luas berarti kita uh, kalau pakai WiFi susah, soalnya cuma 100 meter jangkauannya. Maksudnya tiap 100 meter harus kita pasang antena WiFi lagi gitu. Terus kalau pakai Zigbee apalagi lebih dikit lagi dia. Nah, opsinya berarti yang mentok-mentok di jarak sini. Jadi yang panjang-panjang di sini. Jadi pilihannya bisa Sigfox, bisa Narrowband IoT, bisa LoRa, bisa juga LTE mobile, atau yang LTE biasa. Nah, cuma sekarang tergantung ininya. Mau pakai connectivity ini untuk ngapain? Kalau misalnya cuma buat mengukur suhu dan misalnya suhu dan humidity, ya kayaknya datanya kecil kan. Kalau kecil seperti itu, ya LoRa juga sanggup. Tapi kalau misalnya pakai Narrowband IoT, ya juga sanggup juga. Seperti itu. Oke. Jadi tergantung dari tiga aspek tadi. Jarak jangkau, data rate, dan power consumption. Nah, di smart city, misalnya kayak di Jakarta, itu kan smart city-nya Jakarta itu disupport oleh Excel salah satunya untuk connectivity.
Nah, Excel itu membawa teknologi Narrowband IoT. Dan Narrowband IoT tadi kita lihat dari diagramnya, dia data rate-nya ya cukupan lah ya. Tapi yang penting jarak jangkaunya itu besar. Untuk masalah power consumption, ya Excel nggak perlu khawatir karena yang dipasangnya langsung di setiap BTS. Jadi setiap BTS-nya Excel itu dipasang uh, antena receiver buat narrowband IoT. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang smart city. Di smart city ini sebenarnya tujuannya bukan membuat kotanya pintar, tapi tujuannya adalah untuk membahagiakan masyarakat. Itu tujuan utama dari smart city. Nah, untuk bisa membahagiakan masyarakatnya, nah barulah di sana ada berbagai aspek. Contoh misalnya, gaji UMR-nya harus tinggi. Kemudian pemerintah harus menyediakan ruang terbuka hijau untuk orang bisa ngumpul, refreshing seperti itu. Dan salah satu laginya adalah penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi inilah yang mau kita bahas, Smart City. Jadi tujuan utama dari Smart City itu bukan teknologi, tapi ke masyarakatnya. Gimana caranya biar masyarakat bahagia? Finansialnya didukung, kemudian tempat buat happy-happy kayak refreshing, ruang terbuka hijau disediakan. Kemudian transportasinya juga dibikin lancar. Nah, terakhir adalah teknologinya. Kayak misalnya, kita bisa bikin sebuah sistem IoT untuk smart city di mana seluruh data atau kondisi kayak kualitas udara, temperatur, humidity di setiap RW itu diukur dan dilaporkan ke sebuah dashboard. Nah, data tersebut itu bisa di-share ke masyarakat biar masyarakat tahu bahwa wah, di luar lagi panas banget, jangan keluar gitu. Atau kalau enggak, wah kalau mau ke Pluit, saya nggak bisa lewat sini. Soalnya di sini macet, terus juga panas banget katanya di sini. Padahal saya naik sepeda motor. Ya udah berarti bisa saya tunda atau saya lewat jalur lainnya yang lebih enak, lebih nyaman. Oke, nah, di sini ada 6 kriteria agar sebuah city bisa dinilai sebagai smart. Pertama adalah smart economy, satu. Kemudian smart mobility untuk transportasinya. Smart environment, kayak misalnya tadi membuka ruang terbuka hijau. Smart inhabitant, nah ini penduduknya dibikin pinter harus. Kemudian smart lifestyle, jadi mereka harus kayak misalnya bikin hidroponik atau apa gitu. Kemudian juga terakhir adalah smart administration. Nah, kok nggak ada smart teknologi ya? Karena teknologi di sini fungsinya adalah untuk mendukung keenam tadi. Jadi bukan teknologinya yang kita tuju, tapi teknologi ini yang digunakan untuk meningkatkan smart economy, smart mobility, smart environment, dan lainnya. Contoh misalnya di smart mobility, kalau teman-teman misalnya ke Singapura atau ke Seoul, nah teman-teman tinggal ngetik di Google Map mau kemana. Misalnya di Singapura mau ke Sentosa Island, ketik Sentosa Island, nanti dia akan keluar opsi-opsi yang bisa kita pilih untuk kendaraan kita. Mau pakai bis bisa, mau pakai MRT bisa, mau misalnya panggil Gojek atau Grab, Bike, bisa juga. Nah, cuma kalau yang di Google Map nggak ada apa Gojek sama Grab Bike. Adanya ya tadi MRT, kemudian kendaraan sendiri, bisa mobil, bisa motor,
dan bisa juga naik bis. Dan bahkan pada saat kita milih, oke saya mau naik bis, langsung keluar 5 menit apa? Nanti naik bis nomor sekian, nanti turunnya 4 stopan. Setelah 4 stopan turun, nanti ganti bis lagi nomor sekian. Dan kita harus tahu juga 5 menit lagi bisnya datang ya. Dan bahkan kelihatan di Google Map bisnya lagi di mana. Oh, dari sini dekat banget. Yuk, siap, 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 siap. Nanti bisnya udah mau datang ya. Nah, seperti itu yang dimaksud sebagai smart mobility. Jadi, masyarakat tahu sebaiknya naik apa dan harus berapa lama nunggu. Kalau misalnya, aduh masih sejam lagi, udahlah tinggal dulu, tinggal ngopi dulu gitu. Bisa. Soalnya saya pernah kejadian waktu apa sempat ke Seoul, ke Pulau Nami, itu bisnya itu ternyata tiap jam datangnya. Saya lihat di Google Map, keluar ininya, informasinya, datangnya 50 menit lagi gitu. Aduh, pada lagi panas banget. Ada sih ininya, apa shelternya, cuma bukan yang smart shelter, ya shelter terbuka biasa. Nah, kebetulan di depan ada convenience store, ya udah ngadem dulu di convenience store. Nah, contohnya seperti itu. Ya. Jadi ada 6 kriteria di mana kita bisa mengukur sebuah city itu smart atau tidak. Ya. Nah, dari 6 kriteria tadi, pada saat ingin dibangun, biasanya kita akan membangunnya menjadi uh, tiga level atau 3 platform. Yang pertama adalah kita harus siapin dulu infrastrukturnya. Jadi kalau mau smart mobility, ya infrastrukturnya harus dilengkapi. Contoh misalnya tadi, masyarakat jadi tahu posisi bisnya itu ada di mana. Oh, berarti bisnya harus dipasang GPS. GPS nanti dilaporkan ke command center nanti di broadcast. Bis nomor sekian akan tiba di shelter nomor sekian 5 menit lagi. Contohnya seperti itu. Dan posisi persisnya juga ada di Google Map. Jadi infrastruktur dibangun dulu. Baru setelah itu connectivity. Kita mau pakai connectivity-nya mau pakai apa ini? Jadi kayak tadi base itu mau ngirim data apa data posisinya, data GPS-nya ke command center pakai apa? Wi-Fi kah atau LoRa kah atau yang lainnya? Nah, memang sampai saat ini saya belum tahu sih kalau yang di Singapura itu pakai apa. Nah, baru setelah itu kita mulai mikirin tentang manajemen platform. Kayak misalnya, yuk kita bikin aplikasinya buat masyarakat bisa dengan mudah mengetahui mobil apa bisnya ada di mana. Di kita sudah ada loh, kayak misalnya teman-teman bisa download namanya aplikasi teman bis. Di teman bis ini kita bisa melihat uh, kalau mau ke daerah ini kita naik bis nomor berapa. Nah, cuma memang sayangnya posisi base-nya itu belum ada. Makanya saya nggak tahu juga, ini masih lama nggak ya base-nya datang yang buat ke daerah Sanur misalnya gitu. Karena nggak tahu, akhirnya nggak berani juga ninggal kan. Ya udah nunggu di shelter. Seperti itu contohnya. Nah, makanya setelah connectivity, baru kita mau ngomongin tentang manajemen. Gimana caranya biar semuanya itu terintegrasi dan datanya itu terbuka. Oke. Kok salah. Oke, ini untuk topik yang apa teorinya. Nah, sekarang kita coba main-main dengan perangkat ini ya. Jadi kita coba sekarang mengirimkan data dari sensor ke cloud. Cuma di sini saya nggak punya yang fog cloud, jadi nggak punya yang fog computing atau for data center, adanya cuma ya cloud. Jadi kita pakai cloud aja. Oke.
coba dulu panggil. Oke. Di sini saya menggunakan sebuah sensor DHT11 namanya. Dia adalah sensor suhu dan juga humidity. Nah, sensor suhu dan humidity ini akan diukur oleh sensornya. Dan datanya sudah dalam bentuk digital dikirimkan lewat kabel ini ke IoT device kita, yaitu Node MCU. Kenapa saya gunakan Node MCU? Pertama karena dia sudah punya connectivity Wi-Fi di sini dan harganya juga murah. Meskipun ukurannya lumayan besar ya, tapi dia sudah punya connectivity dan harganya murah. Harganya kalau nggak salah sekitar 26.000 sampai 32.000. Ini aja. Kalau ditambah sama DHT11-nya, DHT11-nya sekitar 13.000 atau 12.000, jadi total ya sekitar 45.000. Ditambah sama kabel datanya, kalau kita perlu mengirimkan program, ini harganya 6.000. Jadi total sekitar 10.000, 50.000. Oke, kita colok dulu. Oke, sini. Dan kemudian kita masukkan ini kabel USB-nya ke laptop saya. Oke, sekarang kita coba. Kita sekarang coba untuk ambil data dari sensor dulu ya. Di sini saya masih menggunakan Arduino IDE. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan sebuah library THT. Ini apa? Library-nya harus install sendiri. Jadi nggak ada bawaan dari Arduino IDE. Kemudian saya butuh dua buah variabel, hum untuk humidity dan temp untuk temperatur. Bebas ya namanya, suka-suka kita. Dan tipenya adalah bilangan pecahan. Karena temperatur nanti bisa 25,6 derajat Celcius, contohnya seperti itu. Dan kemudian sesuai dengan library DHT, itu saya perlu mendefinisikan 3 data. Pertama adalah DHT-nya nyolok kemana di Node MCU. Dan kebetulan di sini saya colokin ke port atau pin nomor apa namanya D5. Jadi boleh ya, lagi. Dan ke baca ya. Jadi di sini yang kabel ungu, kabel biru ya, kabel biru maaf, kabel biru itu nyolok ke itu dia ke D5, D5 ya. Makanya di sini ditanya DHT-nya masuk ke D berapa? Oh D5. Tipenya apa? DHT11. Soalnya ada beberapa DHT lainnya. Ada DHT22, ada DHT 12, ada DHT21. Nah, kita pakainya DHT11. Selesai dengan ini. Nah, sekarang saya pengen melihat hasil pembacaan dari temperatur sama humidity-nya. Nah, untuk bacanya, saya gunakan serial monitor. Serial monitor saya set ke 115.200 baud rate-nya. Dan kemudian, ini sebenarnya ada di contohnya ya. Jadi, setiap kali kita install library, di sini ada contohnya, example. Kemudian di sini ada Nah, ini ada Fruit Unified Sensor yang ini. Oh, yang ini juga bisa. THT Unified Sensor, ini kalau diklik, isinya benar seperti ini. Cuma sekarang tinggal kita sesuaikan aja. Kayak misal tadi, D berapa? Udah 5. DT tab-nya berapa? Udah T11, dan seterusnya. Oke, nah sekarang di sini saya akan baca kelembaban udaranya dengan menggunakan metode atau fungsi read humidity bawaan dari THT.
read temperatur, dan dua data ini disimpan ke variabel whom dan temperatur. Dan kemudian data tersebut akan di-print ke serial monitor. Oke, kita coba aja ya, upload. Oke, tunggu dulu, masih compiling. Masih compiling, kok lama ya? Biasanya cepet ya. Oke, kita kasih dulu programnya. Oke, dan compiling, tapi dibilang fail upload. Dibilang tidak ada port. Oh, saya belum set portnya. Udah sekarang port 3. COM 3. Ulang lagi. Terpaksa compiling lagi. Loading. Sudah selesai. Hard disk setting. Dan sekarang kita buka serial monitornya. Di set 15.200 baud. Sesuai dengan yang di sini. Dan dia akan keluar. Pertama dia akan ngeprint humidity titik 2. Kemudian ngeprint home-nya 71%. Kemudian ketik persen temp, ini persen temp, kemudian nilai tempnya. Nilai tempnya 27, kemudian Celsius. Jadi seperti ini. Oke. Nah, sekarang karena kita mau mendemokan sedikit tentang IoT Cloud, gimana caranya kita bisa mengirimkan data ini ke misalnya IoT Cloud. Kita contoh misalnya pakai yang Firebase ya. Kita buka aja. Nah, dia ada Firebase. Ini dia programnya. Portnya adalah port COM 3. Udah connect. Oke. Sekarang kita mau mengirimkan dua buah data ini, humidity dan temperatur, tidak hanya ke serial monitor ke lokal, tapi juga sudah ke IoT Cloud. Nah, di sini kita menambahkan library lagi, Firebase, dan di sini ada beberapa tambahan data, cuma ini nggak perlu kita set, cuma karena kita ditambah. WiFi SSID-nya apa, passwordnya apa. Oke, kita coba. Ini pakai Twitter saya. Saya set dulu Twitternya. Twitternya connection, mobile hotspot. Oke, udah. Dan karena dan password. Nah, sekarang ini yang perlu kita cari.
Untuk bisa mendapatkan 4 data ini, kita harus masuk ke Firebase. Yes, 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 yes. Nah, Firebase, karena saya sini sudah login ke akun Google saya, maka langsung muncul di sini. Jadi dia pakai akun Google ya. Jadi kalau teman punya Gmail, ya sudah pasti punya akun juga di Firebase. Tinggal klik go to console, kemudian saya bikin baru. Di sini buat S2. Continue. Di sini nggak perlu dulu, biar cepat. Create project. Oke, sudah. Kita langsung dilempar masuk ke dalam projectnya. Ini projectnya. Yang pertama kita harus mencari ini, user email dan password. Ini kita definisi sendiri sih. Di build authentication. Jadi kita tanya dulu, kalau orang mau ngirim data ke project ini, mau pakai apa autentikasinya? Nah, misalnya kita pakai yang built-in aja, yang paling sederhana, yaitu menggunakan email password. Enable, save, kemudian terus email passwordnya apa? Ya kita bikin di sini, add user, emailnya bebas, bukan email beneran. Misalnya kita bilang dht11@gmail.com. Passwordnya misalnya adalah password ya sederhana. Ya, add user. Nah, kedua informasi tadi masukin ke sini. dht11gmail.com, password adalah password. Oke. Nah, sekarang lanjut. Kalau dua data ini di mana? Ini database-nya. Kita harus bikin database dulu. Build real-time database. Create database. Dan kita menggunakan yang real time karena kita hanya fokus ke kirim-kiriman data saja. Jadi tidak melakukan pengolahan data di database. Singapura aja yang dekat. Test mode, enable. Selesai. Nah, inilah yang tadi dimaksud sebagai database URL-nya. Bisa di copy dan kita paste ini dulu. Nah, cuma yang dibutuhkan itu hanya ininya aja. Ini. Jadi nggak ada HTTP-nya. Nah, sekarang terakhir adalah tinggal API key. API key ada di sini, project settings, dan nanti muncul di sini, itu dia. Ctrl C, dan Ctrl V. Dah, selesai. Sekarang tinggal, kita lihat dulu, 115.200. Ini connect ke WiFi, bla bla bla. Ini bawaan dari example-nya juga. Print juga ke serial monitor dan akhirnya dikirimkan ke Firebase. Oke, kita sekarang upload. Nah, kalau ini memang agak lama harusnya, soalnya dia menggunakan 3 buah Firebase, tiga buah library. ESP866, ini buat NodeMCU-nya, ini buat Firebase, dan ini buat apa namanya DHT11 ya untuk sensor. Jadi kita tunggu.
compiling sketch. Cukup lama ya, berapa ya? Kita tunggu aja ya. Baru separuh. Sekarang tinggal writing dan masih nulis ke medium sini. Sudah. Dia nyoba connecting ke ini saya, ke Twitter yang saya sudah connect dan sudah terkirim. Set float. Oke. Kita coba lihat, dia ada di real-time database. Ini datanya. Humidity 72, lumayan lembab berarti pada ini.
di sekitar ruang saya dan temperaturnya 26,9. Tidak terlalu dingin, tapi juga tidak panas. Jadi kalau udah 30 itu kan sudah panas kan ya. 25 sejuk. Ini juga lumayan lah. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk ini? Jadi kita sudah menyimpan atau mengupload data ke Firebase sebagai contoh saja. Dan masih banyak lagi IoT Cloud yang lainnya, seperti misalnya kita bisa menggunakan Blink. Blink malah dia ada fitur tambahan, yaitu aplikasi di smartphone. Jadi kita tinggal download dan install aplikasi Blink di smartphone. Data yang ada di cloud di sini bisa kita lihat juga di smartphone dalam bentuk grafik. Bisa juga pakai Arduino Cloud. Bisa juga kalau di Telkom ada Antares. Banyak yang menyediakan layanan IoT Cloud. Dan biasanya mereka masih gratis sepanjang data yang dikirimkan sedikit. Jadi maksudnya ukuran datanya kecil, misalnya cuma 1 kilobyte, atau bisa juga dibatasi berdasarkan jumlah device. Jumlah 2 device saja ya, atau dibatasi dari jumlah total ukuran file yang diupload. Jadi kalau kita ngirimnya 5 byte, 5 byte, 5 byte, lumayan itu. Free-nya bisa lumayan lama itu. Tapi kalau yang ukuran satu datanya dibatasi, nah itu nanti beda lagi aturannya. Jadi memang setiap IoT Cloud itu punya aturan masing-masing. Sampai kapan dia boleh free dan sampai kapan dia harus berbayar. Oke, ada pertanyaan? Oke, izin bertanya dari Abraham, terima kasih. Jadi, edge computing seperti apa? Ada contoh pengaplikasiannya. Oke. Nah, kebetulan semester kemarin itu ada mahasiswa saya bimbingan, dia pengen masuk ke cyber security. Nah, kemudian saya jalan, kan kamu udah pernah ikutan mata kuliah saya kan, untuk cyber security, dan di sana kita pernah belajar tentang Snort. Nah, coba deh install Snort di ya. Kemarin kayaknya saya simpan deh alatnya. Aku saya simpan di Korea. Ini dia. Jadi waktu itu saya challenge ke mahasiswanya, grup sih. Jadi bertiga, coba install Snort di Raspi saya ini. Nah, Raspi, teman-teman tahu sendiri kan, dia sudah punya connectivity-nya menggunakan RJ45, jadi bisa ke Ethernet, dan juga bisa connect ke Wi-Fi. Jadi dia bisa sebenarnya digunakan sebagai router. Nah, kemudian setelah dia berhasil menginstal berhasil menginstal Snort. Oh ya, Snort itu dia aplikasi buat IDS dan IPS. Itu adalah aplikasi yang bisa mendeteksi adanya serangan. Baik serangannya adalah untuk cracking system atau sekedar mengirimkan malware. Nah, Snort bisa digunakan untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada yang nyerang, dia bisa deteksi. Kalau ada yang ngirim malware, dia bisa deteksi. Nah, itu fungsi dari Snort. Dia bisa
mendeteksi ada serangan. Maka namanya EDS atau IPS. Intrusion Detection System atau Intrusion Prevention System. Jadi snort itu untuk deteksi serangan. Nah, setelahnya dipasangin snort, saya jalankan lagi. Coba sekarang snortnya berhasil nggak deteksi dengan cara yang apa? Yang kabel di sini itu connect ke jaringan. Kemudian Wi-Fi-nya itu connect ke laptop. Jadi laptop nanti sebagai kliennya, ini sebagai routernya yang sudah dipasangkan dengan snort, dan nanti connect ke jaringan. Nah, kemudian ternyata berhasil. Dia bisa mengaktifkan snort dan juga snortnya bisa mendeteksi adanya malware. Meskipun memang jumlah rule yang bisa diinstal itu masih terbatas. Kan rule-nya Snort itu bisa sampai ratusan ribu kan yang free-nya. Nah, itu hanya berhasil menginstal sampai seribuan. Lebih dari itu sudah nggak bisa dia deteksi. Mungkin karena terlalu berat. Nah, ini contoh dari edge computing. Jadi dia termasuk IoT juga, karena definisi IoT itu kan adalah perangkat-perangkat yang melakukan sensing dan juga mengirimkan datanya. Bisa disimpan juga. Itu IoT. Nah, jadi apa yang dibuat di sini itu juga termasuk IoT. Dan komputasinya itu dilakukan di ujung. Bukan di networknya, tapi masih di ya nempel sama klien. Nah, ini salah satu contoh yang menurut saya masih dalam kategori edge computing. Jadi komputasinya itu dilakukan di sisi langsung di dekat klien. Nah, itu device misalnya. Nah, contoh lainnya adalah perangkatnya saya nggak ada deh. Cuma saya mungkin bisa tunjukkan dikit. Ada. Ada di gudang lain. Oke, contoh keduanya ya Bram, yaitu di tahun kemarin, 2 tahun kemarin ya, pas pandemi, saya coba ngajuin penelitian meskipun ditolak akhirnya. Dan tentunya sebelum kita ngajuin penelitian, kita bikin dulu apa kayak uji prototipenya kan. Jadi jangan sampai kita nanti sudah minta dana, terus mau bangun, gagal ternyata karena secara teknologi tidak mungkin. Nah, kita coba dulu. Nah, penelitiannya seperti ini. Jadi saya menggunakan ESP32 CAM. ESP itu tahu kan ya, ESP32 tahu kan? ESP32 itu dia IoT device. Nah, ESP32 CAM jadi tambahan kamera. Nah, dengan menggunakan kamera berarti dia bisa mengambil video. Berarti bisa dijadikan sebagai CCTV. Nah, yang menjadi kendala adalah kalau dia pakai CCTV, berarti dia menggunakan video kan. Jadi dia streamingnya itu video. Defaultnya memang streamingnya video. Nah, cuma masalahnya kalau streamingnya video, berarti dia akan butuh bandwidth yang lumayan besar. Nah, kalau kita pasang apa di luar di jalan misalnya buat mendeteksi apa untuk keamanan misalnya. Nah, kalau kita ngirimnya streaming video, ya habislah bandwidthnya langsung gitu. Nggak cukup. Nah, makanya saya ubah programnya. Dia akan mengambil picture, gambar. Jadi SP32 cam-nya itu, anggaplah ini SP32 cam ya. Dia ngambil gambar, cekrek.
Kemudian, 1 menit kemudian dia gambar lagi, cekrek, dibandingin sama dia. Kalau masih sama, maka dia nggak akan melakukan apapun. Dia kan nggak akan mengirimkan data apapun. Ambil lagi, cekrek, masih sama. Cekrek, dilihat, loh, kok beda? Beda sekian piksel misalnya seperti itu. Nah, dari sekian piksel itu, ternyata misalnya kita duga ini kayaknya ada maling nih. Nah, gambar yang terakhir itulah yang dikirimkan ke pusat. Jadi, bukan seluruh gambar dikirimkan, tapi hanya gambar yang kemungkinan ada indikasi security. Misalnya ada orang datang, nah itu yang dikirimkan ke pusat. Nah, dengan cara itu kita bisa menghemat bandwidth. Nah, seluruh perhitungannya ada di ESP32CAM kan. Nah, makanya itu saya sebut sebagai edge computing. Karena komputasinya dilakukan langsung di IoT device. Itu mungkin katanya Abraham. Terima kasih pertanyaannya. Ada ini pertanyaan lanjutannya Abraham? Atau mungkin dari yang lainnya? Nah, kemarin sih minta dana itu mau nginstal sekitar 100 ESP32CAM. Cuma ya ditolak. Jadinya cuma jadi prototipe aja sampai sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau ngajutin, silakan aja. Soalnya pinginnya sih itu nanti di sana ada apa komputer, sorry, computer visionnya. Jadi kita menanamkan AI ke dalam ESP32CAM ya. Jadi dia bisa mendeteksi ini orang, tapi orang siapa dulu? Oh, penghuni rumah, oke aman. Jadi nggak perlu dilaporkan gambarnya. Contohnya seperti itu. Cuma real device sih. Cuma sederhana kok sebenarnya. Kemarin apa lihat baca-baca di apa deep learningnya Stanford itu sudah ada yang bikin untuk computer vision versi light-nya, lightweight-nya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini masih ngukur ya. Ya, apa? Di atas sebelah saya. Nanti harusnya dari sini kalau ada data baru, ya warnanya beda. Kita coba aja. Masih buat ngubah humidity, saya hembuskan nafas. Nah itu dia, jadi 82 sekarang. Oke, baik kalau nggak ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian. Nanti saya buatkan dulu apa kuisnya untuk kehadiran dan juga untuk nilainya, untuk nilai di kuisnya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, terima kasih Pak. Sore, Pak. Terima Sore, kasih, Pak. selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.